Kita lanjut dengan materi ultrasonik ya. Jadi ultrasonik ini adalah cikal bakal ditemukannya ultrasonografi ya untuk mendeteksi bagaimana keadaan di dalam rahim ibu ya. Jadi bagaimana janin di dalam rahim ibu itu bisa didetek nanti dengan alat yang kita namakan dengan ultrasonografi. Ya, keilmuannya itu berdasarkan kepada ultrasonik. Oke, saya mulai ya. Saudara-saudara ya, kita hari ini ya melihat apa itu ultrasonik ya. Secara definisi ultrasonik itu adalah gelombang bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz ya. Jadi di dunia kita ini, di bumi kita ini ada tiga rentang frekuensi bunyi. Ya, yang pertama adalah frekuensi infrasonik namanya. Jadi infrasonik itu adalah di bawah 20 Hz ya. Di bawah 20 Hz ini tidak bisa didengar oleh kita manusia ya, tetapi bisa didengar oleh hewan-hewan ya. Contoh saja ya, kalau seandainya terjadi longsor ya, kemudian gempa, kemudian ada bencana-bencana alam yang akan terjadi di hutan, itu biasanya tuh hewan-hewan yang ada di hutan itu keluar dulu ya, karena dia bisa mendengarkan bunyi infrasonik ini ya. Atau pernah juga mungkin melihat ayam tiba-tiba dia menengadah ke atas ya, diam saja, itu juga adalah bunyi infrasonik yang didengarkan oleh hewan ya, ayam tersebut ya. Apa yang didengar itu biasanya adalah azab kubur ya. Jadi azab kubur itu bunyi yang hanya bisa didengar oleh hewan ya, diantaranya adalah ayam. Kenapa bunyi azab kubur itu bisa didengar? Karena dia tidak bisa didengar karena dia memiliki frekuensi di bawah 20 Hz ya. Kemudian bunyi yang bisa kita dengar itu dinamakan dengan bunyi sonik ya, sonik. Artinya bunyi yang mempunyai rentang dari 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz ya. Jadi di rentang itu kita sebagai manusia bisa mendengar bunyi tersebut. Kemudian bunyi yang juga tidak bisa kita dengar oleh manusia itu adalah bunyi ultrasonik ini. Ya, bunyi ultrasonik ini tidak bisa didengar oleh manusia, tetapi bisa juga didengar oleh hewan. Di antaranya adalah kelelawar. Ya, jadi kelelawar bisa mendengarkan bunyi ultrasonik ini. Ya, jadi sebenarnya orang bisa membuat alat yang dinamakan dengan ultrasonografi itu belajar dari kelelawar. Ya, jadi dari kelelawar yang memiliki pendengaran yang di atas 20.000 Hz, ya, itu bisa dijadikan tolak ukur atau pembelajaran untuk membuat alat yang dinamakan dengan ultrasonografi ini. Kita lihat ya, jadi definisinya ultrasonik itu adalah gelombang bunyi dengan frekuensi lebih besar daripada 20.000 Hz. Ya. Itu yang pertama. Kemudian ultrasonik ini kenapa dia bisa melihat atau melihat citra ya. Citra itu adalah imaging atau gambar lah ya. Bagaimana bentuk gambar janin di dalam rahim ibu, karena dia memiliki ini ya. Yang pertama, dia ultrasonik itu menggunakan yang dinamakan dengan magnet listrik ya. Magnet listrik yang ada di dalam alat ultrasonik itu adalah berupa ferromagnetik. Ya, ferromagnetik yang ada di dalam ultrasonik itu berada pada medan ferromagnetik yang dilingkari kawat dan dialiri arus listrik. Ya, jadi ketika kawat itu terselubung ya kepada suatu media ferromagnetik, maka dia dilingkari, kemudian dia dialiri dengan arus listrik. Maka terjadilah di sana magnet listrik. Ya, ada medan magnet di sana. Ya, ada medan listrik di sana. Kemudian setelah ada magnet listrik ini juga ada kristal piezoelektrik ya. Jadi kristal piezoelektrik ini adalah kristal yang bisa bergerak sendiri ya. Istilah di fisikanya itu adalah bervibra sendiri ya, bergetar sendiri ya. Ketika dia bisa bervibra atau bergetar sendiri, maka biasanya ketika kristal itu dialiri tegangan listrik ya, maka lempengan kristal itu mengalami vibrasi ya atau getaran ya, kemudian timbullah bunyi ultrasonik ya. Sebenarnya di kelelawar juga seperti itu ya, ketika dia mengeluarkan bunyinya itu terjadi getaran pada timbre ya. Timbre itu adalah warna suara yang dikeluarkan oleh kelelawar, sehingga bunyinya itu di atas 20.000 Hz ya. Ada vibra dulu ya di pita suaranya ya. Jadi timbre itu adalah pita suara. Jadi belajar dari dari kelelawar itu, maka pada USG ya, atau ultrasonografi itu ya, dia terdiri dari kristal piezoelektrik ya. Jadi transducer yang ada di dalam alat USG atau ultrasonografi itu dia dinamakan dengan transducer ya. Dan transducernya ini nanti bisa bervibra sendiri ya.
dia menghasilkan vibrasi ya secara otomatis ya ketika dia diletakkan di abdomen atau di perut ibu. Ya, ketika dia bergetar itu maka sumber getaran atau sumber getaran yang dihasilkan ya dia menghasilkan bunyi dan bunyinya itu sampai ke janin. Kemudian janinnya nanti merefleksi lagi ke alat transducer itu, kemudian disimpan di monitor ya seperti itu. Maka terbentuklah gambar ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana proses ya terjadinya image ya gambar atau citra pada alat yang dinamakan dengan ultrasonografi. Nah, itu pembukaan kita ya. Jadi siapa yang sudah pernah melihat alat USG? Febrianti pernah, Febri? Belum, Pak. Oh, Cynthia pernah, Cynthia? Pernah, Pak, tapi pernah, ya? Waktu SD, Pak. Oh iya, masih ingat-ingat nggak bentuknya? Enggak ya? Masih ya? Masih sedikit-sedikit. Iya. Kalau Putri pernah, Put? Tidak, Pak. Tidak, oke. Ya, nanti kalau tidak nanti saya lihatkan bentuknya seperti apa ya. Nengsi di Mentawai, Nengsi Mentawai kan, Nengsi? Nengsi Ya, Pak. dari Mentawai kan? Ya, Pak. Nah, ada nggak pernah lihat USG di sana? Di rumah sakit mungkin? Pernah? Dulu pernah ya? Okay. Belum, Pak. Belum. Mela sama Sufina pernah lihat? Ini ditanya ketawa. Kalau lihat langsung belum, Pak, tapi kalau lihat kayak artis-artis USG itu udah sering. Oh iya, ini bahaya ini ya. Ini penggemar selebriti kayaknya ini ya. Kalau Intan pernah Dan? Yang pernah lihat langsung lah ya. Yang pernah lihat langsung kayak Cynthia tadi pernah waktu kecil. Belum pernah ya? Kalau elektron pada kulit terluar pernah? Valensi pernah Valensi? Pernah lihat? Belum, Pak. Belum ya. Oke ya. Kalau belum ya kita lihat bersama nanti ya seperti apa bentuk USG. Oke, kita lanjutkan dulu materinya ya. Nah, ini dia sebenarnya di sini kita bercerita kenapa transducer ya. Ini sebenarnya transducer ya yang ada di dalam transducer itu dia berbentuk kristal quartz ya. Kristal quartz inilah sebenarnya yang bisa bergetar sendiri ya. Dia menghasilkan nanti kristal piezoelektrik tadi ya. Kemudian satu lagi dia memiliki besi ferromagnetik ya. Jadi Fe2O3 itu sama dengan besi ferromagnetik ya. Jadi dia bersumber atau berbahan besi. Kemudian dia memiliki senyawa Fe2O3 yaitu adalah ferromagnetik ya. Plat logamnya ini yang kristal quartz ya yang merupakan bahan dasar dari transducer ya. Nah, inilah yang menyebabkan nanti ketika dia bersentuhan dengan abdomen atau kulit ibu di bagian perut, ya, dia bergetar secara otomatis ya, automatically ketika USG-nya dihidupkan ya. Tetapi hati-hati ya ketika kita menempelkan ke abdomen atau perut ibu ya dia harus diberikan transducer ya karena akibat getarannya nanti biasanya karena dihubungkan dengan arus listrik dia mengakibatkan munculnya panas ya. Meminimalisir efek panas itu kita berikan transducer agar dia dingin kembali ya karena transducer itu adalah gel itu bersifat isolator ya. Oke, seperti itu. Paham ya? Jadi ini maka di dalam konsep ketika kita melihat ultrasonografi atau kita melihat bunyi itu maka tentu tidak akan terlepas dari yang pertama adalah frekuensi di fisikanya, kemudian yang kedua adalah kecepatan ya, frekuensi ini hertz ya satuannya, F ya, satuannya hertz, kemudian kecepatan itu V kecil ya, satuannya adalah meter per sekon atau meter per detik. Kemudian yang ketiga adalah panjang gelombang. Panjang gelombang ini dikenal dengan lambda namanya ya, panjang gelombang ini lambda dan satuannya adalah meter ya. Jadi ada 3 satuan yang penting di saudara ingat ketika kita membahas ultrasonografi atau kita membahas bunyi di ultrasonik ya. Frekuensi hertz, kecepatan meter per sekon, kemudian panjang gelombang adalah meter ya. Ini meter per sekon, ini meter. Ya, itu satuan dalam SI-nya ya. Jadi semua satuan nanti kalau seandainya ada pertanyaan tentang itu harus dikonversi dulu ke satuan SI-nya. Seperti itu. Ya. Kita lihat ya. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwasanya cikal bakal ya adanya
USG ya atau ultrasonografi atau ultrasonik lah ya secara keilmuannya itu didasarkan kepada kelelawar ya. Jadi kelelawar ini nanti ketika dia ingin mendapatkan mangsanya, dia mengeluarkan bunyi ya. Bunyi yang dihasilkan dari timbre atau pita suaranya itu adalah bunyi ultrasonik ya. Kemudian gelombang ultrasonik yang dia keluarkan tadi, dia mengenai objek ya. Misalnya dia ada mangsanya misalnya cicak ya. Maka dia bunyikan suaranya, maka dari timbre pita suaranya itu keluar bunyi ultrasonik, kemudian sampai ke cicak ya. Nah, kemudian dari cicak itu dia pantulkan kembali suaranya itu ke dia ya, jadi ada refleksi istilahnya ya. Refleksi itu gema ya, sehingga timbul eko atau gema ya. Kemudian kelelawar tadi mendengar eko tadi, lalu mencari penyebab gema. Jadi ingat ya, ketika malam hari ya, hewan apapun itu sama dengan kita manusia, tidak akan bisa melihat karena tidak ada cahaya ya. Maka kelelawar ini malam itu mendapatkan mangsa bukan dari matanya, tapi dari suara yang dia keluarkan ya. Suara yang berbentuk ultrasonik tadi ya. Jadi ingat ya, tidak dengan mata dia mencari mangsa tetapi dengan suara. Ya, ketika suaranya itu dipantulkan lagi ke dia, maka dia tahu di mana posisi mangsanya, maka baru dia kejar ke sana. Nah, begitulah kelelawar untuk mencari mangsanya. Ya, keilmuan inilah sebenarnya yang diadop oleh fisikawan medis untuk membuat alat yang dinamakan dengan ultrasonografi ini ya. Jadi kita dapat juga menggunakan ultrasonik itu untuk melihat bagian dalam tubuh kita ya. Dengan kecanggihan ya si kelelawar ini kita bisa belajar sehingga kita bisa menciptakan alat yang dinamakan dengan ultrasonografi ya, yang berdasarkan pada konsep dari ultrasonik. Paham ya? Oke, ya mudah-mudahan Pak. Saya lanjutkan ya. Seperti apa ya prinsip kerja ultrasonik itu ya, atau katakanlah ultrasonografi itu seperti apa prinsip kerjanya? Oke. Ya, yang pertama ya dia berdasarkan efek Doppler ya. Efek Doppler itu adalah efek ya ketika sumber itu mendekati pendengar. Kemudian yang kedua adalah ketika pendengar itu mendekati sumber bunyi. Jadi ada dua posisi sebenarnya ya. Yang pertama sumber mendekati pendengar. Yang kedua adalah konsep ketika pendengar mendekati sumber. Jadi ada dua konsep di sana ya. Maka kalau kita belajar efek Doppler, biasanya kita ada dua formula untuk menentukan ya perumusan apa yang kita gunakan untuk efek Doppler ya. Bagaimana konsepnya nanti mungkin barangkali bisa saudara cari ya. Bagaimana konsep efek Doppler ya terhadap sumber yang mendekati pendengar, kemudian pendengar yang mendekati sumber. Ya, rumusnya ada dua formula yang berbeda. Kemudian prinsip kerja ultrasonik itu yang kedua adalah ketika yang pertama itu perubahan jarak sumber bunyi ya, kemudian penerima berdasarkan perubahan frekuensi dan bunyi. Kedua yang adalah ketika gelombang itu dikirim ke objek. Ya. Ketika ultrasonik nanti satu gelombang dikirim ke janin misalnya ya di dalam rahim ibu ya, seperti apa bentuknya. Kemudian nanti gelombang yang sampai ke janin tadi nanti dia kembali lagi ke transducer ya. Jadi objek itu merefleksikan dan memantulkan kembali gelombang itu ke sumber. Ya, sumber kita adalah transducer tadi. Ketika dia sampai ke transducer, nanti transducer dihubungkan dengan monitor atau dihubungkan dengan TV ya, atau dihubungkan dengan osiloskop. Itu terserah nanti dengan apa seorang dokter melihat hasil dalam USG ya, atau dalam ultrasonik atau ultrasonografi. Nah, begitu konsep prinsip kerja dari ultrasonik ya. Itu konsep dasarnya. Kemudian ya ketika kita menggunakan USG ultrasonik ini kita bisa gunakan untuk berbagai tujuannya. Tujuan pertama itu untuk diagnostik ya. Untuk diagnostik itu berarti untuk pengobatan tanpa terapi ya. Misalnya operasi, ya, pemberian obat dan segala macam itu dinamakan dengan diagnostik ya. Untuk diagnostik ultrasonik ini menggunakan energi yang cukup rendah ya. Itu adalah 0,01 Weber per centimeter kuadrat ya, cukup rendah kalau untuk diagnostik ya. Tetapi kalau sudah untuk terapi itu sudah mulai tinggi ya. Nilainya adalah 1 Weber per centimeter kuadrat ya. Hampir 100 kali lipat ya dibandingkan dengan diagnostik. Kalau untuk menghancurkan kanker ya, maka kalau kita menggunakan USG atau ultrasonik ini, kita sudah menggunakan energi sebesar 10 pangkat 3 Weber per centimeter kuadrat ya, sudah 10.000 kali ya.
kalau untuk menghancurkan kanker ya, daya yang kita gunakan. Berarti semakin besar penggunaannya untuk kuratif ya, kalau sudah menghancurkan kanker berarti kan sudah kuratif ya. Maka kita menggunakan daya yang cukup tinggi ya, sampai dengan 10⁻³ Weber per cm². Ya, seperti itu. Jadi penggunaan USG ini tergantung nanti untuk apa dia digunakan ya. Maka penggunaannya pun juga disesuaikan dengan keadaan pasien yang ditangani ya. Kalau mau menggunakan ultrasonografi ini atau USG ini untuk menghancurkan kanker ya, kita menggunakan daya yang cukup tinggi. Seperti itu. Ingat ya, ketika kita menggunakan USG ini ya, atau efek gelombang yang dimunculkan oleh ultrasonik ini, maka ada efek-efek yang bisa ya terjadi. Yang pertama adalah efek mekanik. Ya. Efek mekanik ini bisa saja terjadi emosi asap atau awan. Ya, artinya ketika kita menggunakan dalam jangka waktu yang lama di abdomen ibu bisa saja terbakar nanti dan menimbulkan asap. Ya. Maka penting untuk melihatnya. Kita tidak boleh terlalu lama ya menggunakan transducer itu di abdomen ibu ya, bisa jadi terbakar di kulit ibu ya. Hati-hati karena dia bisa menimbulkan emosi asap atau awan. Yang kedua, secara mekanik dia bisa juga terjadi disintegrasi benda padat ya. Disintegrasi ini maksudnya adalah peluruhan ya. Misalnya transdusernya peta kemarin ini ya, karena sudah lama digunakan ya, terjadi peluruhan pada bagian sisi-sisinya ya, sehingga tidak peta lagi tetapi sudah mulai melengkung sepertinya, seperti itu dinamakan dengan disintegrasi benda padat ya. Nah, itu juga perlu dilihat ya, makanya biasanya transducer itu sekian tahun itu diganti seperti itu, karena memang ketika kita menggunakan alat-alat listrik itu ada ausnya istilahnya ya. Aus itu adalah benda itu kehilangan efisiensinya ya. Nah, itu dinamakan dengan aus ya. Kalau terjadi aus ini harusnya diganti. Seperti itu. Kemudian secara mekanik, efek yang mungkin juga bisa dimunculkan ya adalah dia bisa, ini efeknya positif ya, dia bisa juga digunakan untuk mendeteksi adanya batu empedu. Ya. Jadi USG juga bisa mendeteksi adanya batu empedu pada tubuh kita. Ya. Nah, kalau seandainya ini bisa dilakukan, tentu bermanfaat untuk mengecek apa yang terjadi pada tubuh pasien. Ya. Jadi bisa juga mengecek batu empedu. Ya. Walaupun sesungguhnya banyak alat lain yang bisa kita gunakan untuk mengecek batu empedu ini. Ya, salah satunya adalah USG. Ya. Kemudian efek kedua yang bisa terjadi ketika kita menggunakan USG ini adalah efek panas. Efek panas. Di mana pada efek panas ini terjadi pembentukan rongga dengan intensitas yang tinggi. Ya. Ketika kita menggunakan transducer dalam waktu yang panjang, kemudian terjadi panas di dalam tubuh, tentu rongga yang ada di dalam bagian-bagian yang ada di dalam tubuh itu tuh terbuat rongga ya. Jadi tiba-tiba ada bagian yang kosong misalnya, itu terjadi pembentukan rongga akibat panas yang muncul dari alat yang dinamakan dengan ultrasonografi. Ya. Kemudian secara kimia bisa saja terjadi oksidasi. Oksidasi itu adalah pembakaran di dalam tubuh, ya, pemanasan di dalam tubuh. Itu bisa terjadi tanpa kita sadari secara kimia. Atau yang paling parah bisa saja nanti terjadi hidrolisis ikatan polyester. Ya, tiba-tiba ketika kita menggunakan USG ini yang muncul senyawa plastik di dalam tubuh, padahal pasien tidak pernah makan plastik seperti itu. Itu karena efek dari gelombang ultrasonik yang kita gunakan. Jadi hati-hati menggunakan dalam waktu yang lama, apalagi terjadi proses kimia ya ketika kita menggunakan alat USG ini. Makanya biasanya dokter untuk melakukan pengecekan bagaimana keadaan janin di dalam rahim ibu itu tidak lama-lama ya. Tidak lama-lama ya, tidak menaruh lama-lama ya. Kenapa? Karena ada efek-efek ini yang muncul ketika kita menggunakan tidak sesuai dengan SOP yang baku ya untuk alat yang dinamakan dengan ultrasonografi ini. Sampai di sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, kita berdiskusi ini sebelum kita lihatkan alatnya seperti apa. Silakan. Valen, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Nengsi mungkin, Nengsi? Nengsi di rumah sendirian ini? Apa, Pak? Nengsi sekamar satu orang? 3, Pak. 3. Teman sekelasnya atau enggak? Beda, Pak. Oh, beda.
Kalau teman sekelasnya ini masih ada yang belum masuk, ini baru 23 gitu. Siapa nih yang belum masuk? Putri, ada pertanyaan, Put? Belum, Pak. Belum. Sampai di sini paham, Put? Insya Allah paham, Pak. Oke. Kalau paham ya, saya lanjut dulu lah ya. Jadi efek selanjutnya yang bisa saja terjadi ketika kita menggunakan alat ultrasonik ini atau ultrasonografi ini adalah gabungan dari efek mekanik, ya, efek panas dan kimia, ya. Di efek mekanik yang terjadi tadi atau efek panas yang terjadi tadi atau efek kimia yang sudah kita katakan tadi bisa saja terjadi secara biologi, ya. Artinya akan ada efek terhadap tubuh kita, ya. Contoh ya di sini panas ya terjadi misalnya vasodilatasi, ya terjadi pergeseran apa namanya fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh, ya itu efeknya. Kemudian ada panas terjadinya efek permeabilitas membran sel, ya. Jadi membran sel yang awalnya di listrik ya sudah kita lihat ada di dalam sel, ya, dia pindah ke luar sel atau luar sel pindah ke dalam sel, itu dinamakan terjadinya permeabilitas membran sel, ya. Kemudian secara mekanik dia merangsang aktivitas sel, ya. Misalnya sel yang dulunya mati gara-gara kita berikan transduser ya dengan efek ultrasonik tadi, nah hidup dia kembali. Itu bisa juga efeknya, walaupun efeknya itu positif ya, merangsang aktivitas sel. Atau juga terjadi secara mekanik paralisis otot, kram ya seperti itu. Penggunaan waktu yang lama perutnya nggak berasa seperti itu. Kram ya, nah itu dinamakan dengan paralisis otot, ya kejang di bagian ototnya atau tidak berasa dan segala macamnya, itu dinamakan dengan paralisis otot. Nah, itu efek-efek yang muncul ketika kita menggunakan ultrasonografi atau ultrasonik ini. Oke. Oke, kita mulai lihat ya bagaimana penggunaan ultrasonik itu. Yang pertama untuk diagnosis, ya, pengobatan tanpa perlakuan terapi. Yang kedua adalah terapi itu sendiri, ya. Jadi ada dua penggunaannya. Kalau untuk diagnosis kita biasanya menggunakan A scanning, kemudian B scanning, kemudian MSCA. MSCA ini adalah gabungan antara A dan B scanning, ya. Jadi ada 3 untuk diagnosis ini. Kalau untuk terapi ya bisa kita gunakan, yang pertama adalah diatermi, ya, ini untuk kulit, ya. Kemudian ada terapi kanker misalnya seperti yang tadi. Kemudian juga ada terapi Parkinson, ya, hilangnya daya otot, ya, ketika baik dengan kita sadari maupun tanpa kita sadari, ya, itu dinamakan Parkinson, ya. Jadi ketika jalan misalnya tangannya nggak bisa diangkat seperti itu, ya. Contoh jelasnya itu Muhammad Ali, ya. Jadi kemampuan otot-ototnya untuk melakukan gerakan, ya, itu dinamakan dengan Parkinson, ya. Bisa kita gunakan terapi untuk mengembalikan selnya menggunakan USG ini, ya, atau ultrasonografi ini. Itu dinamakan dengan terapi Parkinson. Kemudian bisa juga terapi Manier namanya, ya. Terapi Manier ini ya adalah suatu terapi yang bisa kita gunakan untuk penyakit-penyakit yang berkenaan dengan pasien nanti, ya. Dia masuk ke dalam penggunaan, ya, ultrasonik untuk penyembuhan pasien. Oke, ya, sampai di sini. Saya lanjut dulu, ya. Jadi kita lihat ya bagaimana penggunaan ultrasonik untuk diagnosisnya. Untuk diagnosis ini yang pertama nanti transducer, ya, transducer yang ditempel pada abdomen ibu atau perut ibu itu yang berbentuk kristal piezoelektrik tadi, dia mengirimkan gelombang ultrasonik ke objek, ya. Kemudian objek tadi memantulkan kembali gelombang itu ke transducer, ya. Selanjutnya transducer mengubah gelombang menjadi listrik, ya, karena gelombangnya tadi adalah gelombang mekanik, ya, dia ubah menjadi gelombang listrik dan kemudian dia meneruskannya menuju amplifier, ya. Tujuannya ke amplifier itu untuk digandakan, ya. Di amplifier dayanya atau energinya digandakan, ya, sinyalnya itu juga digandakan, kemudian ditangkap oleh CRT, ya. CRT itu adalah cathode ray tube, ya. Cathode ray tube itu bisa dalam bentuk osiloskop, bisa dalam bentuk monitor, ya, kemudian juga bisa dalam bentuk TV, ya. Oke, sebentar ya, saya cas dulu laptop. Mungkin barangkali sambil menunggu ini, saudara bisa bertanya. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan, saya cas dulu laptopnya.
Oke, gambaran dari katut retup tadi ya, tergantung nanti teknik yang kita gunakan. Apakah itu nanti A scanning ya, B scanning atau gabungan dari A dan B itu yang dikenal dengan MSCA ya, atau M scanning ya. Oke. Kemudian kita lihat yang pertama ini ya, pada diagnostiknya. Yang pertama kita lihat A scanning ya. A scanning itu tadi dikatakan ultrasonik dari transducer itu mencapai objek ya, objeknya janin tadi. Maka kita definisikan di sini ultrasonik dari transducer itu mencapai dinding B. Kita bikin dindingnya, yang dinding ini ada dinding A, ini dinding B. Maka dinding B ini adalah janin, ya. Dinding A ini adalah transducer, ya. Maka nanti ketika dipantulkan dari dinding A, diterima oleh kemudian dia kembalikan lagi ya dari B, dia kembalikan lagi ke A. Kemudian A nanti melanjutkan ke monitor ya atau CRT tadi. Nah, fungsinya nanti kalau seandainya kita menggunakan A scanning ini, kalau kita menggunakan A scanning ini, kita bisa mendiagnosis ya, melihat ya tumor otak di SO. Biasanya alatnya itu adalah ekoensefalografi ya di otak itu. Ada nggak tumor otak? Ada nggak kanker otak? Ya, kita bisa menggunakan USG ini. Tapi sekarang udah jarang orang menggunakan ya USG yang untuk melihat tumor otak ya, atau kanker otak. Biasanya ikut orang menggunakan MRI ya, atau menggunakan CT scan ya. Tetapi tetap bisa digunakan untuk tumor otak ini ya. Kemudian juga bisa melihat penyakit mata ya, misalnya bentuk korneanya yang salah ya, lensanya yang tidak tepat ya, atau terjadi tumor retina ya pada mata. Itu bisa juga kita lihat menggunakan USG ini ya. Nah, ini contoh scanning ini, coba perhatikan. Yang saya ceritakan tadi ya, ini simulasinya ya. Dari ini transducer ya, T. Transducer itu seperti ini ya bentuknya kira-kira. Nah, dia terletak di A ini. Kemudian dia sampaikan gelombang ke B. Kemudian B nanti memantulkan lagi ke A ya. Kemudian dari A ini hasil pantulannya itu dia lanjutkan ke monitor ya, ke osiloskop atau ke CRT ya, katut retup tadi ya. Nah, maka terbentuklah imaging atau gambar dari alat USG ini ya. Coba perhatikan ini. Ini sekarang pada gambar ini tidak ada penampakan apa-apa pada gambar ini, kosong ya. Maka dia menghasilkan hanya dua puncak seperti ini, puncak gunung seperti ini saja ya. Tetapi coba perhatikan untuk gambar yang kedua ini ya, ketika ada gangguan di sini, ada satu garis ya, ada bangunan seperti ini. Nah, maka dia juga menghasilkan gambar sesuai dengan ada bangunan yang ada di sini ya. Kalau bangunannya itu kita tambahkan menjadi 3 seperti itu ya, maka juga dia menghasilkan gambar seperti ini. Nah, maka inilah sebenarnya hasil yang terjadi pada citra ya, atau gambar atau imaging pada USG itu ya, sesuai dengan apa yang terlihat pada kondisi yang ada di dalam gambar di dalam tubuh ibu ya. Kalau saya ini bayi di sini, tentu bayi nanti yang akan muncul di sini ya, atau janin yang ada di sini seperti itu. Kalau seandainya tumor nanti yang akan dilihat, misalnya tumor kosta misalnya ya, terkait kanker, tentu nanti yang akan terjadi di sini adalah tumor kosta itu ya. Jadi itu kecanggihan kecanggihan pemikiran orang untuk membuat alat ini sehingga bisa membentuk citra yang dihasilkan di dalam rahim ibu nanti ya, salah satunya. Oke, paham ya di A scanning ini? Putri paham ya, Put? Insya Allah, Pak. Oke. Nah, lanjut ya. Jadi A scanning ini contohnya tadi adalah misalnya ada kesalahan kornea ya, atau retina ya, di sini juga ada kesalahannya, misalnya tidak pas di tempatnya misalnya. Nah, itu bisa dideteksi menggunakan A scanning ini ya. Jadi dia akan sesuai ya, menggambarkan bagaimana bentuk posisi yang ada di bagian mata ya, semuanya ya, mulai dari lensa, kornea, retina dan lain sebagainya. Itu bisa kita menggunakan A scanning ini. Kemudian yang kedua B scanning ya. Kalau A scanning tadi kelihatan ya, dia hanya ditaruh ya, ditaruh saja, tidak digerak-gerakkan ya. Sekarang B scanning ya. B scanning itu caranya awalnya sama dengan A scanning, dia ditaruh dulu ya. Kemudian transducer ketika dia ditaruh itu nanti ultrasonik dari transducer itu dikirim ke objek, kemudian objek memantulkan kembali ke transducer. Kemudian transducer direkam sebagai titik ya, atau dot ya. Kemudian transducer pindah. Nah, pas pindah ini dia ulangi cara yang atas ini ya.
Dia pindah lagi, ulangi cara yang di atas. Dipindahkan, maka diulangi cara di atasnya. Sehingga nanti dia akan menghasilkan gambar yang cukup komplit. Ya. Jadi dia tidak hanya ditaruh saja, tapi dipindah-pindahkan. Ya biasanya kan di dokter objek itu kan memang digerakkan ya. Nah, pas digerakkan itu artinya dia akan membuat gambar yang lebih kompleks ya dibanding hanya ditaruh ya di satu titik ya. Karena kalau di satu titik dia hanya menghasilkan satu dot ya. Dia pindah lagi, hasil dot lagi dan seterusnya ya. Sehingga dia menghasilkan gambar utuh nanti dari keadaan di dalam tubuh pasien ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk citra struktur dalam hati, ya, lambung, ya, usus, ya, mata, ya, mami, jantung janin, ya, dan lain-lain. Ya, bisa kita gunakan untuk base scanning ini. Ya. Kemudian juga citra kehamilan sekitar 6 minggu itu bisa dilihat. Ya, kelainan uterus, ya, atau kasus perdarahan abnormal, ya, atau abortus itu bisa dilihat menggunakan base scanning ini. Ya. Oke, jadi fungsinya sangat banyak kalau kita menggunakan USG dengan teknik base scanning ini. Nah, ini contohnya ini. Ini hepar ya, ini hati. Pas satu tadi dia bentuk satu titik ya. Pas di awal tadi dia bentuk dot saja di titik ya. Kemudian ketika dipindahkan dia bentuk lagi yang lain. Pindahkan lagi dia bentuk yang lain. Pindahkan lagi maka nanti tentu utuh yang terjadi adalah bentuk hati ini ya. Bentuk hati ini nanti muncul di dalam alat USG-nya ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi dia tidak hanya dot ya, tidak hanya satu titik tapi dipindah-pindahkan ya sehingga dia membentuk gambar utuh ya terhadap bagian yang kita telaah ya atau bagian yang ingin kita ambil ya di dalam tubuh. Ada yang open apa ya? Coba ada yang open suara enggak? Ada noise ini, ada gangguan. Anggi. Anggi ya, oke. Anggi di mute, Anggi. Oke, sip. Nah, ini kalau dia base scanning yang saya terangkan tadi ketika dipindah-pindahkan ya. Nah, maka kalau dia dipindah-pindahkan, ini bukan artinya ini banyak ya, ini satu, dipindah-pindah itu maksudnya. Maka ketika dia dipindahkan, nanti dia bisa membentuk struktur utuh ya daripada hepar ini, ya daripada hati, ya seperti itu. Janin juga seperti ini sebenarnya ya, janin ketika dia dipindah-pindahkan, maka terbentuk bagaimana janin yang ada di dalam rahim ibu, ya. Nah, ini yang USG, ya yang belum pernah lihat ya. Yang pernah lihat di TV ya, nah, ini bentuk USG itu. Ini monitornya, ya ini alat untuk mengatur ya, seperti gambarnya kontras atau tidak nanti itu kita menggunakan di bagian ini. Kemudian ini yang transducer itu, ya. Ini yang transducer itu yang ditaruh di abdomen ibu. Ini baru kehamilan awal ini pada ibu. Nah, itu bisa melihat apa saja di monitor ini bisa melihat apa saja yang terjadi di dalam rahim ibu ya. Kalau seandainya memang ini adalah yang dicek adalah rahimnya. Kalau seandainya dicek misalnya keadaan kelainan di dalam tubuh itu tentu beda lagi ya. Tergantung nanti kasus apa yang dilihat ketika kita menggunakan USG ini. Nah, maka trik seperti ini adalah base scanning sebenarnya ya. Ketika dia satu kemudian dia dipindahkan sehingga dia nanti membentuk bagaimana bentuk utuh atau bentuk kompleks dari keadaan yang ada di dalam rahim ibu. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Sebelum saya lanjut. Pak. Ya, Cynthia, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Dulu kan Pak waktu dia SD Pak pernah tengok USG ini hasil gambar USG-nya kayak abu-abu atau ya abu-abu lah Pak, abu-abu putih. Kalau sekarang USG itu lebih jelas wajah bayi, lebih apa itu Pak? Apakah di apa aja Pak di gelombang ultrasoniknya itu yang lebih canggih atau bagaimana Pak? Oke. Ya, bagus pertanyaan Cynthia ya. Karena SD dulu melihatnya sekarang sudah 2022 ya, perkembangan teknologi sangat maju sekarang ya. Jadi yang Cynthia lihat dulu bisa saja itu adalah USG 2 dimensi.
USG dua dimensi itu memang baru menghasilkan dua warna lah ya. Hitamnya tidak terlalu hitam, ya makanya abu-abu kata Cynthia tadi. Kemudian satu lagi putih-putihnya juga tidak terlalu putih ya. Ada apa? Ada abu-abuan juga ya. Jadi itu warnanya. Itu kenapa terjadi seperti itu? Yang pertama karena teknologinya belum secanggih sekarang ya. Artinya dia masih menggunakan 2D. Sekarang USG itu sudah sampai ke 4D ya, 4 dimensi. Kemudian di samping dia menggunakan USG nanti ada zat radioaktif yang ditambahkan sehingga ada warna-warna tambahan ya, sehingga bentuk gambarnya itu sesuai dengan keadaan bentuk kulit bayi atau rambut yang hitam seperti apa nanti kita akan lihat ya. Jadi memang perkembangan teknologi sudah menjadikan apa yang dicetak ya sebagai gambar USG itu sudah mirip dengan keadaan bayi yang ada di dalam rahim ibu ya. Kalau dulu ketika dokter memprediksi jenis kelamin itu sering salah. Dikatakan anaknya laki-laki keluar perempuan seperti itu karena memang terlihatnya nggak jelas. Karena blur seperti yang Cynthia bilang tadi. Kalau sekarang nggak mungkin lagi salah ya, karena memang kelihatan gitu ya. Warnanya juga kelihatan ya. Kulitnya mungkinnya bapaknya misalnya kulitnya putih, ibunya putih, tiba-tiba anaknya hitam. Nah, itu udah ketahuan itu ya. Itu udah ketahuan itu. Ya karena memang warnanya berbeda sekali ya ketika kita lihat di USG ya. Nanti kita lihat ya seperti apa yang saya bilang tadi, ada gambarnya nanti ya. Nah, paham ya Cynthia? Jadi Paham, Pak. ya paham. Lalu Pak, untuk faktor risikonya mana lebih besar, Pak? Oh, yang sekarang dengan yang dulu, ya, Iya Pak. sama saja, ya karena frekuensi yang digunakan sama, ya. Jadi artinya yang awan, yang panas tadi kalau seandainya menggunakan SOP yang tepat, ya, untuk melakukan pengecekan bagaimana keadaan di dalam rahim ibu itu tidak ngefek ya terhadap pasien biasanya. Dan sejauh ini laporan malpraktek untuk USG itu belum ada ya. Belum pernah ada ya, karena memang dokter selalu concern untuk menggunakan aturan yang tepat untuk menggunakan USG ya. Kecuali begini ya, karena saudara punya misalnya nanti ya setiap hari periksa itu bahaya itu ya. Hari ini lihat seperti apa dia sekarang, itu nggak boleh ya, karena kita sudah menggunakan ini ya energi ya, daya yang ya walaupun nilainya 0,01 tadi ya untuk diagnostik ya, tetapi kalau penggunaannya dalam waktu yang sering ya, kemudian dalam waktu yang lama tentu akan berefek juga kepada tubuh ya. Biasanya kan pada trimester awal ya untuk melihat apakah janin yang di dalam rahim ibu itu kuat untuk dipartuskan ya, dilahirkan ya, atau biasanya pada trimester 3 ya bisa dicek lagi ya, mungkin ingin mengetahui memastikan jenis kelaminnya apa ya, walaupun sebenarnya USG itu tujuannya tidak untuk menentukan jenis kelamin ya. Penggunaan USG itu sebenarnya adalah untuk melihat apakah janin yang ada di dalam rahim ibu itu bisa dilahirkan secara baik ke dunia atau tidak ya. Nah, jadi ngecek normal atau abnormal ya janin di dalam rahim ibu ya. Kalau di luar negeri, di barat itu, ketika misalnya diketahui janin tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa kaki, itu biasanya dilakukan abortus legal ya. Tapi di kita kan enggak ya. Di kita kan walaupun ada cacat misalnya dilihat dalam USG, tetap juga orang tuanya mau melahirkannya. Tujuannya apa? Kasihan gitu kan. Nah, tapi kalau di luar negeri sudah bisa itu dilakukan abortus legal ya, kalau seandainya janin di dalam rahim ibu itu ada ketidaknormalan ya atau abnormal pada janin seperti itu. Paham ya, Cynthia? Paham Pak, makasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kita nggak ada hitungan hari ini, aman ya. Mungkin hitungan kita di minggu depan. Saudara sudah libur atau gimana? Masih ya? Sudah Pak, mulai hari Kamis sudah libur Pak. Oh, Kamis libur. Kita ada satu lagi pertemuan ya. Kita siapa? PJ saya. Sekarang pertemuan ke-6 kan? Reta PJ. Reta udah join belum? Atau satu lagi siapa? Siapa nih? Rahel mana? Ada hadir? Sudah Pak. Rahel mana? Coba bersuara Rahel.
Iya Pak, baru pertemuan kelima Pak. Sekarang ini pertemuan kelima. Enggak lah, Enam, Pak. Yang keenam keenam ya, lagi Pak. keenam. Ini keenam kan? Iya Pak. Iya, Rahel nanti bikinkan di ininya ya, di batasnya. Ini pertemuan kita keenam dan pertemuan kita ketujuh. Kita ujiannya kapan? Tanggal 9 Pak. Mia kemarin informasi sementara tanggal 9, Pak. Kita lebaran tanggal berapa? Tanggal 2, Pak. Masuknya lagi tanggal? Berarti Informasi sementara selesai bisa nggak gini, Idul Fitri Cynthia? langsung. Bisa nggak gini? Senin sampai Kamis kita cari hari apa untuk satu kali pertemuan lagi ya biar UTS-nya aman. Kan nggak mungkin itu kan di Lebaran kita kuliah. Bisa nggak Rachel atau si Pen ya carikan satu waktu yang bisa kita pertemuan terakhir ya itu tentang instrumentasi. Iya Bisa Pak, kami Selasa pertemuan terakhir ke kampus Pak. Ya kita online aja. Atau boleh juga pertemuan hari apa? Selasa. Selasa ya? Oh, Hari jam Rabu, Plus. Kita ketemulah di sana biar saya ke sana. Hari apa bisanya coba? Atau nanti kita ini aja diskusi di WA aja ya. Hari Rabu kita daring sama Bu Fani teh. Bisa nggak kita offline hari Rabu itu? Daring aja lah, Pak. Ya Allah. Saudara ini daring aja mau ya. Kalau yang di luar kota, Pak, batas pemesanan mobil pulang tuh H-4 tuh nggak ada lagi, Pak. Hari Selasa bisa. Hari Selasa. Ini saudara ini kalau ngomongnya pinter main. Selasa kita ya. ada dua Pak. Apa? Gimana? Nggak jelas Diana. Selasa gimana Diana? Halo. Cynthia, coba Cynthia aja. Selasa bisa kita bertemu offline. Daring aja lah, Pak. Mana ya? Hari Selasa ada kuliah offline, Pak. Tuh. Sampai jam berapa? Sama Ibu tuh Pak, gimana kalau Senin Pak? Senin jam berapa? 3 pertemuan Reta. Ya setelah Ibu itu kita hari Selasa itu bisa nggak? Janganlah Senin ya. Senin itu Senin banyak juga pertemuannya Pak. Senin tuh banyak. Senin Selasa. zuhur bisa. Selasa gimana Selasa? Selasa lah, jangan Senin. Bisa nggak Selasa? Kita nggak usah pagi, jam habis zuhur juga boleh. Kenapa Cynthia? Daring aja lah, Pak. Ya Allah, ini aneh, bulannya aneh. Aduh. Ya kalau daring ya. Gimana Anggi? Hari Sabtu ada 2 pertemuan Pak, double. Hari Sabtu. Hari ini. Selasa. Kita lihat nanti dulu ya. Kita Sipen nanti kita diskusi ya kapan kita apakah offline atau daring ya. Kalau tidak mungkin ya. Iya Pak. Langsung bahagia ya Pak. Aduh ya lanjut. Nantilah ya. Ini ya. Ini yang dibilang sama Cynthia tadi ya. Ketemunya seperti inilah ya, abu-abu, di putihnya tidak terlalu putih, kemudian hitamnya sebenarnya tidak terlalu hitam ya untuk USG ini. Nah ini USG 2 dimensi ini ya. Kalau kita lihat seperti ini, tentu kita melihat tidak terlalu jelas ya, bagaimana bagian-bagian yang ada di dalam rahim itu ya. Maka bagian ini sebenarnya kenapa ini terjadi, imaging terjadi di sana karena ada ultrasound tadi ya, atau ultrasonik. Nah, ini sekarang udah seperti ini. Coba bandingkan yang ini, yang bagian kiri dengan yang bagian kanan ini ya. Mana yang lebih jelas?
Kiri atau kanan? Ini 2 dimensi ini. Ya, kalau ini sudah menggunakan surface rendering ya. Nah, tentu yang lebih jelas bagian kanan ini ya juga sudah memunculkan warna-warna yang lebih khas ya dari bentuk anatomi tubuh janinnya. Ada kakinya udah kelihatan warnanya ya. Nah, bahkan ini yang lebih jelas lagi ini. Coba perhatikan sekarang. Dan seperti ini loh ya, dilihat oleh dokter sekarang, ya nggak mungkin salah ya. Jadi posisi nanti ketika saudara di dalam rahim ibu itu seperti apa? Coba, ada yang tahu nggak bagaimana posisinya di dalam rahim ibu itu? Sebelum saudara dilahirkan itu bagaimana? Ini mau lahir ini sudah TP taksiran persalinannya sudah lengkap ya. Bagaimana posisinya mau dilahirkan itu? Normal Pak, kepala di bawah. Kepala di bawah, kemudian biasanya tangan kita itu di bibir ya. Nah ya, kemudian posisinya apa? Kita kepala kita itu sudah terhubung dengan jalan lahir ya. Jadi di jalan lahir itu kita itu sujud itu ya. Jadi saya ingin nyampaikan ke saudara ya, kalau saudara durhaka ke orang tua itu dalam rahim saja saudara itu sujud ya. Karena di agama kita kan yang paling pertama orang tua yang harus saudara patuhi itu ibu ya. Kan di agama kita ibu baru bapak ya. Nah, makanya kalau saudara lihat ya, nanti kan saudara jadi calon ibu juga nanti. Ya, kalau saudara nggak baik ke orang tuanya itu sedih itu ya. Karena dia bertaruh nyawa untuk melahirkan saudara ya. Kalau seandainya dilakukan partusnya normal ya. Kalau sesar saudara lahir mungkin nggak dirasakan sama orang tuanya ya. Dirasakan sesudah pasca persalinan ya. Mungkin 2 tahun setelah itu dia merasakan sakit pada perutnya itu ya. Setelah dilakukan bedahnya itu bedah besar ya. Jadi sayat itu untuk mengeluarkan saudara kalau sesar ya SD. Tapi kalau normal itu dia bertarung antara hidup dan mati ya. Posisi saudara itu menungkup sujud di jalan lahir ibu. Posisi saudara itu nanti plasentanya itu terhubung dengan pusar saudara ya. Jadi sumber makan saudara itu adalah ibu ya. Jadi maka di agama kita itu saudara itu ya, di agama yang lain mungkin sama ya. Kita itu tidak boleh mendurhakai ibu ya. Tidak boleh mendurhakai ibu dan tidak boleh mendurhakai bapak. Bapak hanya sekali loh ya. Ya, bapak hanya sekali. Walaupun bapak yang nyariin saudara kebutuhan hidupnya, tetapi sumber kehidupan itu ada dari ibu ya. Jadi jangan sempat durhaka ke ibu. Ya, jadi makanya ya ketika saya mengkaji ini sebenarnya dulu ya. Jadi kenapa kita itu harus mencintai ibu ya? Karena di sini dasar lahir saudara itu dia meregang nyawa itu ya. Ada yang bisa selamat dari kematian, ada juga yang tidak bisa selamat dari kematian ya. Ketika tidak bisa selamat dari kematian itu hasil akhirnya meninggal itu. Makanya kalau di dalam proses membantu persalinan itu kan konsepnya adalah bayi sehat, ibu selamat ya. Tetapi kalau tidak, pasti bayi yang didahulukan. Ya, pasti bayi yang didahulukan. Kenapa nggak saudara? Ya, kenapa nggak kita saja yang diakhiri itu ya? Pasti nggak mau ibunya itu, ya. Kan ibu tuh nggak ada yang jahat sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan saudara bilang kalau dimarahi sama ibunya, bilang ibunya jahat. Gitu. Sejahat-jahatnya ibunya pasti dia milih saudara yang lahir selamat ya. Anak yang lahir selamat ketimbang ibunya yang selamat. Ya, padahal di dalam konsep persalinan di kebidanan itu adalah bayi sehat, ibu selamat. Ya. Kenapa dikatakan ibu selamat? Karena ibu sebenarnya yang meregang nyawa. Gitu ya. Kalau setelah saudara lahir lama menangisnya itu jadi masalah juga itu. Ya, ibunya juga yang takut. Kemudian setelah saudara lahir ada lagi istilahnya inisiasi. Ya. Inisiasi itu adalah menyusui dini ya. Tidak bisa saudara nyusu, ibu juga yang teraniaya itu ya. Tidak bisa misalnya dikeluarkan air susu ya, itu sakitnya tiada tara itu bagi ibu ya. Makanya penting inisiasi. Apa itu inisiasi? Anggi, apa itu inisiasi? Ini saya sudah berbicara di kebidanan.
Inisiasi itu adalah kemampuan bayi menyusui awal di dalam susu ibu, ya. Itu inisiasi dini namanya, ya. Jadi bagaimana nanti dilakukan teknik, misalnya bayi ditaruh di dada ibu, kemudian bayi akan mencari secara otomatis, ya, di mana tempat susu ibu, ya. Nah, itu dinamakan dengan inisiasi, ya. Inisiasi bayi menyusui, ya. Itu nggak diajarkan bayi itu, ya, tiba-tiba dia bisa, ya, dengan cara refleks itu, ya, karena biasanya bayi belum membuka mata itu, ya, ketika dia baru lahir itu dia belum buka mata, tetapi ketika dia ditaruh di dalam di dada ibu, maka dia mencari langsung di mana puting susu ibu, ya, sehingga nanti dia ketika dia hisap, nah, maka baru keluar air susu ibu itu, ya. Ketika tidak bisa bayinya menghisap, nah, itu yang menahan rasa sakit juga ibu. Jadi ibu itu merasakan rasa sakit itu sampai masa nifasnya berakhir, ya. Nah, ini nggak apa-apa ya, cerita sedikit tentang ibu ini, ya. Jadi sampai masa nifasnya itu masih dirasakan rasa sakit, ya. Jadi artinya memang tidak ada alasannya kita sebagai anak, ya, durhakai ibu, ya, terutama, ya. Saya selalu nyebut ibu ini, ya. Nah, kalau durhakai bapak, ya, bapak biasanya nggak terlalu mikir, ya. Tapi kalau ibu, saudara durhakai itu pemikirannya itu panjang, ya. Ya, sama mungkin dengan saudara, ya. Ketika saudara diomongin A misalnya sama seseorang, pasti saudara itu hubunginya kemana-mana itu, ya. Padahal yang ngomong itu hanya A saja, ya, nggak nyerempet kemana-mana. Tapi kan saudara mikirnya kemana-mana, ya. Begitu juga ibu itu, ya. Ibu ketika saudara ngomong A misalnya, nah, itu dia mikirin, oh, mungkin karena ini, dia udah cari jawaban sendiri. Kadang-kadang jawaban itu jauh dari apa yang kita sampaikan. Jadi hati-hati jaga perasaan ibu itu, ya. Paham, ya? Oke, ya, kita lanjutkan lagi materi, ya. Sekarang, ya, kecanggihan dalam USG itu juga bisa mengetahui, ya, salah satunya adalah seperti yang kita katakan tadi adalah kelainan atau abnormal yang terjadi dalam tubuh, ya, misalnya ada kanker, ya, atau hati yang tidak ya, atau jantung yang misalnya memanjang seperti itu, ya. Itu bisa juga dilihat dengan ultrasound ini, ya, atau ultrasonografi ini. Nah, maka tadi kita sebutkan gabungan dari A dan B, ya, ketika dia diam, kemudian ketika bergerak itu dinamakan dengan MSCA atau M-scanning, ya. MSCA itu adalah gabungan antara A scanning dengan B scanning, ya, di mana gelombang ultrasonik dari transducer dipantulkan oleh organ yang selalu bergerak, ya, kemudian pantulan yang berasal dari jarak dan frekuensinya berbeda-beda. Maka yang bisa kita cek di sini diantaranya adalah mencari informasi tentang organ tubuh, ya, tapi gerakannya, ya. Kalau tadi kan janin belum bergerak misalnya, ya, atau janin yang aktif bergerak itu sebenarnya bisa juga digunakan MSCA ini, ya. Atau yang paling jelas itu yang bergerak dalam tubuh kita itu adalah jantung, ya. Bagaimana info pergerakan jantung, misalnya katupnya, kemudian evolusi prekardialnya seperti apa, itu bisa kita lihat menggunakan MSCA ini, ya. Atau bisa juga kita ingin melihat evaluasi kemajuan terapi, misalnya kita menggunakan USG untuk melihat gambar, ya, kemudian kita lakukan terapi menggunakan DNAG misalnya, untuk melihat bagaimana kemajuan dari terapi itu, apakah kankernya sudah hilang, ya, sudah mengecil atau bagaimana, kita bisa mengevaluasi menggunakan MSCA ini, ya, atau M-scanning, ya. MSCA itu singkatan dari M-scanning, ya. Begitu. Nah, ini contoh M-scanning itu, ya. Ini awal dia diam, ya. Ketika dia diam, ya, seperti apa bentuk darah di pembuluh darah. Ini contohnya darah di pembuluh darah, ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan bergerak, ya. Kalau dia bergerak seperti apa? Jadi dia gerakan, ya, konstitusinya digerakan, sehingga kita juga bisa mengetahui bagaimana bentuk peredaran darah di pembuluh darah kita, ya. Itu dinamakan dengan M-scanning. Oke, ya, seperti itu. Ya, ini posisi 1, ini posisi 2, itu artinya transducernya kita gerakkan. Atau juga bisa mengetahui bagaimana aliran darah arteri, ya. Aliran darah arteri itu bisa kita cek menggunakan MSCA ini, ya. Tentu dengan nanti, ya, karena efek, ya, atau cara kerja dari ultrasonik atau ultrasonografi itu adalah Doppler imaging, maka Doppler imaging itu merupakan gabungan antara Doppler imaging ultrasonic imaging, ya. Dia merupakan gabungan
Artinya di sini adalah Doppler imaging ini adalah gabungan kedua ultrasound imaging normal dengan Doppler imaging ya. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana gambaran aliran darah, apakah aliran darahnya itu sehat atau tidak ya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah citra arteri ya, menggunakan ultrasound imaging ya, atau Doppler imaging. Itu bisa kita menggambarkan bagaimana aliran darah di pembuluh darah kita ya. Kalau kita dapatkan gambar seperti ini, itu artinya aliran darah di pembuluh darah kita itu adalah sehat ya. Kenapa? Dia tidak bercampur dengan lemak-lemak, dengan toksin dan lain sebagainya ya. Sehingga kalau kita melihat ini, kalau selokan seperti ini kan airnya mengalir dengan baik ini. Makanya kalau seperti ini ya, itu didefinisikan ya pasien dalam keadaan sehat karena aliran darahnya tidak terganggu ya. Di sini kita katakan sebagai aliran sungai tenang gitu ya. Ya smooth saja itu untuk menyampaikan sampai ke ujung bagian tubuh kita, misalnya di ujung kaki ya atau di ujung kepala, itu sangat smooth ya, sangat tenang ya. Berbeda dengan ini ya, berbeda dengan ini. Nah, ini contohnya terjadi arteri kortosis ya, di mana aliran berbagai arah ya, terjadi turbulensi ya, sebagai seperti aliran sungai deras ya. Apa yang menyebabkan ini? Adanya tumpukan-tumpukan. Bisa ini lemak ya, atau akibat makanan yang kita konsumsi, atau toksin yang masuk ke dalam darah kita sehingga peredaran darah dalam pembuluh darah kita itu terhambat. Nah, ketika dia terhambat itu biasanya di dalam tubuh kita itu berasa ada desiran seperti itu ya. Terasa ada desiran. Nah, jadi kalau saudara ini ya, misalnya ya, tiba-tiba kalau bahasa kitanya tasiruk darah, apa yang saudara pikirkan biasanya? Cynthia? Tiba-tiba tasiruk darahnya, apa yang dipikirkan? Ada sesuatu. Ada sesuatu. Komunitasnya ada sesuatu yang akan terjadi, Pak. Ya, nah, itu ya biasanya ya. Misalnya tasiruk darah yang bikin orang tuh bagai ya. Atau misalnya ada masalah dengan abangnya tadi malam gitu ya. Tasiruk darah, Pak. Mengapa bang Wak ya? Ya gitu ya Cynthia ya. Iya Cynthia. Enggak, Pak. Enggak. Apa yang dipikirkan? Dia jarang tasiruk darah. Biasanya kalau Pak terkejut, biasanya sering, Pak. Enggak pernah ya. Siapa yang suka tasiruk darahnya? Ada enggak di sini? Anggi pernah, Anggi? Anggi pernah. Anggi kayaknya nggak bisa ngomong ya, apanya? Iya, di jaringannya. Nuraini. Pak. Nuraini pernah nggak tasiruk darahnya? Nggak pernah, Pak. Wis, mantap. Reta pernah siruk darah, Reta? Nah, ini si Reta nih. Jangan-jangan dia tidur. Iya, Pak. Mana Reta? Coba, saya mau lihat Reta mana nih. Ayo. Reta, lagi pernah tasiruk darah? Pernah, Pak. Itu yang Reta pikirin. Apa yang Reta pikirin? Ketika darah tasiruk, apa yang terpikirkan? Kayak ada musibah yang mau terjadi. Ya kan? Itu sebenarnya Febri pernah nggak seperti itu? Seperti Reta itu? Febrianti? Sering ya? Pernah sekali. Sekali cuman. Hebat ya. Itu apa yang terpikir? Berarti kalau seandainya jarang tasiruk itu kita berarti peredaran darah kita sungainya tenang gitu ya. Harusnya ketika saudara dapatkan misalnya darah tasiruk itu introspeksi diri sendiri, jangan pikirkan orang lain ya. Karena itu adalah efek ketika terjadi turbulence itu di dalam aliran darah kita ya. Artinya kita harus introspeksi, apa sih yang kita makan kemarin ya. Apa sih gaya hidup kita yang tidak sehat ya. Harusnya seperti itu ya, bukan mikirin orang tua kita bagaimana ya, atau saudara kita bagaimana, ada kecelakaan enggak. Jangan mikirkan yang aneh-aneh ya, karena konsep ketika darah kita tasiruk ya, atau berdesir di darah kita itu artinya ada gangguan ya yang terjadi pada peredaran darah di pembuluh darah kita ya. Bisa saja akibat seperti ini ya, ada tumpukan lemak ya dan lain-lain sebagainya, toksin, racun dan segala macamnya, sehingga
peredaran darah kita itu terganggu ya. Pernah nggak lihat selokan tersumbat? Febri pernah. Kalau selokan tersumbat itu gimana? Terhalang kan alirannya. Kemudian pas dia keluar satu-satu, dia secara otomatis misalnya terjun gitu. Jadi ya itulah penyebab tubuh kita itu tasiro ya, darah kita itu tasiro ya. Berdesirnya itu gara-gara itu ya, bukan gara-gara babang kita ya Febri ya. Bang mak yo itu salah itu ya. Padahal tubuh kita itu yang memberikan respon ya bahwasanya ada apa-apa dengan aliran darah di pembuluh darah kita. Tapi itu bagus ya tadi kayak Cynthia Febri yang merasakan jarang, itu berarti peredaran darah di pembuluh darahnya itu berjalan dengan sangat sehat ya. Peredaran darah sehat itu bagus itu ya. Kalau seperti itu. Mudah-mudahan yang lain juga seperti itu ya, nggak pernah tasiro. Ya Elsa ya. Kalau Elsa coba tasiro. Jarang, Pak. Wah, ya, mantap ya. Oke, ya begitu ya. Harapannya saudara paham. Nah, ini ya, ini adalah di USG juga kita bisa menggambarkan ya gambar rumit jantung janin ya. Ada dua itu, jantung ibu, jantung janin. Yang kita lihat adalah jantung janin. Jantung janin ada di dalam rahim ibu ya. Dia berlapis dan itu bisa kita cek menggunakan USG ya. USG-nya adalah USG 4D ya, 4 dimensi. 2D sulit ya, kalau 4D bisa ya. Oke, tadi salah satu pertanyaan dari Cynthia tadi efeknya ya, kemudian aman nggak? Nah ini dia, keamanan scanning itu ya. Energi ultrasonik diserap jaringan panas ya. Jadi energi ultrasonik itu diserap jaringan panas ya. Jadi kalau keamanannya cukup aman ya, karena memang tidak lama-lama diletakkan di perut ya atau di bagian yang akan dicek ya. Kemudian USG janin 2 dimensi itu aman ya. Telah 50 tahun digunakan, aman dia. Kemudian USG 4D ini energinya besar, tapi tetap masih aman ya. Energinya besar, tetapi masih tetap aman ya. Kemudian seharusnya untuk diagnosis kelainan fetusnya harus menggunakan video janin ya, sehat untuk orang tua ya. Itu bisa kita melihat ya, mendiagnosis bagaimana kelainan fetusnya, atau kita bisa membuat video janin sehat orang tua ya menggunakan USG ini ya, karena kita bisa melihat bagaimana pergerakan organ-organ yang ada di dalam tubuh orang tua ya, atau organ-organ yang ada di rahim ibu ya. Seandainya mau melihat video janin ya, itu bisa dengan USG 4D ya, tapi ya bukan USG 2D, apalagi yang awal ya, USG awal ini. Itu barangkali ya pertemuan kita di pagi hari ini. Mohon nanti sipennya buatkan ya pertemuan kita ini ya. Kemudian sebelum saya tutup, mohon diaktifkan semua kamera. Aktifkan semua kameranya, ya kita foto bersama. Ada yang mau ditanyakan nggak? Wah, saya lupa ini. Saya langsung saja mau mengakhiri. Ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya, Mela ya. Kalau coba coba yang lain diaktifkan semuanya kamera. Ya. Pak, kalau yang USG sampai DJ2D itu apa bedanya, Pak? Oh iya, berarti tadi nggak nyimak ya Mela ya. Jadi 4D. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Padahal itu banyak ya perbedaannya ya. 2D itu kalau hasil citra yang dihasilkan itu masih masih kurang bagus ya. Kalau 4D itu hasil citranya sudah sesuai dengan bagaimana keadaan janin di dalam rahim ibu ya. Kalau seandainya mau mendeteksi kanker juga sudah sesuai ya, apa-apa saja yang ada di sekitar kanker, bagaimana ukurannya, kemudian pergerakannya seperti apa ya kalau kita menggunakan 4D ya. Jadi 4D itu merupakan hasil lebih baik ya, atau alat lebih baik yang dihasilkan oleh para ilmuwan ya untuk menentukan bagaimana keadaan di dalam tubuh ibu ya, atau tubuh pasien nanti ya. Jadi semuanya lebih baik. Kalau yang paling tinggi itu sampai D, Pak. Iya, sekarang masih 4D. Ini belum tentu 4D yang tertinggi ya. Bisa saja nanti temuan baru ya ada lagi yang lebih tinggi ya. Sampai saat sekarang masih 4D. Oke, ada lagi? Marisa?
Ini Reza mana? Reza, Yohana, Valensi, Reta, Nuraini. Coba diaktifkan kameranya semua. Kita 27. Ada 2 orang yang tidak hadir ini. Yang Tebo udah hadir? Estri ya? Estri dari mana? Udah hadir, Pak. Tadi Tebo ya? sinyalnya susah, Pak. Iya, yakin saya. Wifi di kos. Kosnya di pedalaman berarti ya? Bukan, Pak. Cuman kamarnya di ujung. Oke. Yohana jangan keningnya ada Yohana. Yohana ini kening aja dilihatin ke saya. Valensi, ayo. Valensi, Yohana. Jilbab baru mah, jilbab challenge apa? Mukonya ada. Yohana Satayonang. Valensi. Nah, istri kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Antara ada dan tiada nih istri. Oke, Valensi, ayo Valensi. Ya, saya ambil dulu yang pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar, saya pindahkan dulu. Neng sikel apa? Ambil fotonya barunya angkat-angkat tangan Trina. Oke, slide kedua ya. Slide kedua. 1, 2. Senyum. Ini pada manyun aja semuanya. Ya Allah. 1, 2, 3. Nah, Neng sih paling bagus fotonya. Oke, simpan dulu. Bentar ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 23, Pak. 23 bulan 04 ya. Oke. Oke, kita ketemu lagi ya, sesuai dengan kita sepakati nanti ya, apakah daring atau luring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.